sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, kita mari melanjutkan dari minggu yang kemarin, masih di bab yang sama tentang kesungguhan dan ketekunan dan keistiqomahan. Kalau yang merhatiin dia pasti tahu. Kalau yang merhatiin pasti tahu. Kalau yang tidur tahu hilang. Alhamdulillah, di sini disebutkan wakila qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumullahu taala kunta balidan akhrajannaka wal mu'adzabatu fid darsi wa iyyaka wal kasal fa innahu syu'umul wa afatul azimah. Abu Hanifah beliau berkatakan di sini kepada khususnya kepada talibul ilm, kami ini memang orang yang bodoh, kata beliau ini. Kami ini memang orang bodoh. Tapi yang beda dengan kita ini, kalau kata beliau ini, kami itu memang bodoh. Akan tetapi kami bisa usir kebodohan itu. Dan terus caranya dengan belajar. Kebodohan akan hilang kalau misalkan kita belajar. Ada enggak di sini yang baru lahir langsung menjadi ulama, menjadi kiai? Ada enggak? Enggak ada. Makanya kita bisa mengambil ilmu dari Abu Hanifah ini. Kata beliau ini, aku ini emang bodoh. Apa artinya di situ? Semua orang kalau misalkan udah lahir di muka bumi ini, enggak ada yang langsung pintar. Pasti bodoh dulu. Gimana caranya menghilangkan kebodohan tersebut? Dengan belajar. Kita hadir majelis ilmu, ya pasti tahu nanti kita. Kata beliau begitu. Dan kata beliau di sini disebutkan, dan jauhilah yang disebut dengan rasa malas. Malas ini jauhi, kata beliau. Karena kenapa? Karena malas ini adalah sumber keburukan. Malas ini sumber keburukan, kata beliau di sini. Wal kasal fa innahu syu'umun wa afatun azimah, yaitu keburukan dan kerusakan yang sangat besar, kata beliau. Rasa malas ini adalah penyakit. Penyakit, sumber keburukan dan sumber kerusakan, rasa malas ini. Makanya nanti di sini disebutkan, diterangkan bagaimana caranya kita menghilangkan daripada rasa malas tersebut. Wakila kam min hayain wa kam azmin wa kam nadamin jam min tawallada lil insani min kasal iyyaka an kasli bil ba'thi an syubahin maqad alimta wa maqad syakka min kasalin. Kata beliau di sini, beliau disebutkan kam min hayain, penderitaan dan penderitaan atau kelemahan atau penyesalan ini, yang tiga ini pasti timbul atau pasti merasa disebabkan rasa malas. Yang pertama apa tadi? Penderitaan, kelemahan, dan penyesalan. Tiga ini pasti akan timbul di dalam diri kita kalau misalkan kita lagi malas. Contohnya gimana? Contoh, jam 12 siang kita niat dalam hati kita, insya Allah nanti qabla maghrib atau ba'da maghrib ingin hadir ke majelis Aba di sini. Zuhur ya, kita niat di situ. Nanti sebelum maghrib apa sudah maghrib pengen hadir ke sini. Jam 5 ada rasa malas datang. Aduh koreang ya. Terjadi datang ke dia. Terjadi datang ke dia. Pasti dia akan merasakan penyesalan.
nggak datang ke tempat ilmu. Dari siang udah niat nih, udah mantap, udah niat, udah siap. Nanti maghrib pengen hadir majelisnya di sini. Jam 5 beda, udah datang rasa malas datang ke kita. Nggak bakalan datang ke sini udah. Ya, makanya kata Abu Hanifah tadi apa? Adalah sumber keburukan dan sumber kerusakan bagi kita. Itu rasa malas. Ya. Makanya ana sering ngomong kepada antum nih, istiqomah itu paling penting udah. Istiqomah paling penting udah ya. Siap istiqomah, siap. Pasti tahu kalau yang istiqomah berarti dia benar-benar udah. Benar-benar ingin dapat ilmu kalau yang istiqomah. Contohnya gimana ya kalau yang benar-benar nih? Contohnya gimana? Dari 2 minggu yang lalu tuh udah anak bahas tuh. Gimana contohnya? Yang paling minim aja udah. Yang niat untuk belajar datang ke sini, apa contohnya? Membawa apa? Membawa alat-alat tulis. Siapa di sini yang bawa? Coba, anak pengen tahu. Ada di tas. Ambil, buka. Gimana pengen dapat? Kalau disimpan di tas ya. Ada ibu-ibu situ ada. Bu. Ada yang bawa buku enggak? Ada enggak? Yang kemarin apa katanya ditulis? Yang kemarin hadir enggak? Hilang. Bu. Alhamdulillah. Begitu kalau misalkan kita niat, kita benar-benar untuk mencari daripada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti kita dapat kebaikan. Ya. Di pertamanya kita dikatakan bodoh. Kalau misalkan kita sering datang ke majelis ilmu, kita cari ilmu dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, ya pasti kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Kalau misalkan kita malas-malasan, hadir aja udah percuma. Kalau misalkan ana di sini ngasih ilmu lah bahasanya ke antum ini, tapi antum gak bisa ngambil daripada ilmu tersebut, ya gimana ana mau ini? Percuma antum datang ke sini. Ya, percuma kalau misalkan begitu terus. Yang paling minim itu orang yang bermanfaat itu kalau misalkan dirinya udah berusaha lakuin dengan semaksimal mungkin. Kita udah datang ke sini, ambil apa yang ada di sini tuh, ambil bawa ke rumah. Nah, kalau misalkan yang paling baik, yang paling bagus itu ngamalin ilmu tersebut. Kalau misalkan kita udah bisa ngamalin ilmu tersebut, gak bakalan nyesal kita dah. Ya, gak bakal nyesel. Orang ilmunya Nabi Muhammad kok, gak bakal nyesel dah. Disebutkan lagi di sini, yang namanya ilmu bermanfaat itu, wal ilmu nafi yahsulu bihil husnul dzikr wa yabqa dzalikal ba'da wafatih fa innahu hayatan abadiyah. Nah, kata beliau di sini disebutkan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang selalu dikenang. Ya, ilmu yang selalu dikenang pasti tetap dikenang. Sekalipun orangnya yang berilmu ini udah meninggal. Kalau misalkan orang yang berilmu, walaupun dia udah nggak ada di muka bumi ini, udah meninggal, tetap ilmunya jalan, tetap dia dapat kebaikan. Itu buat khusus orang yang berilmu, walaupun dia udah nggak ada di muka bumi ini, tetap ilmunya bisa kita ambil. Ya, kita lakuin apa yang dulu beliau sampaikan kepada kita. Contohnya guru-guru kita, walaupun beliau udah nggak ada, tuh pasti terus. Contohnya Nabi Muhammad itu dari dulu, ya masih ada ilmunya sampai sekarang, terus menerus. Bagi orang istiqomah itu terus. Jadi saya berjanjikan orang yang bermanfaat ilmunya itu akan tetap abadi, walaupun orangnya ini udah meninggal pasti tetap abadi. Karena kenapa? Karena fa'innahul hayatu abadiyah, karena ilmu ini abadi udah. Ilmu Nabi Muhammad ini abadi. Ilmu apa aja kalau misalkan kita bersungguh-sungguh, kita benar-benar tuh pasti udah bermanfaat bagi kita orang. Iya enggak? Bermanfaat bagi kita.
Disebutkan di sini juga Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Zahiruddin Mufti A'immah Hasan bin Ali Al-Ma'ruf bil Murginania. Orang ada negara itu. Gurnania ada yang tahu. Ini kayaknya negara ini. Rahimallahu taala, beliau menyebutkan daripada syair ajahiluna famauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Kata beliau di sini, orang yang bodoh itu hakikatnya mati walaupun dia belum mati. Paham enggak? Orang bodoh itu hakikatnya dia udah mati walaupun dia belum mati. Di dunia ini enggak ada manfaat, ya apalagi dia udah mati. Kata beliau itu begitu. Orang bodoh itu di dunia ini walaupun dia belum mati itu udah disebut orang mati. Ini pembahasan ilmu, bukan zahir ya. Orang bodoh itu begitu disebut kata ulama tuh, kalau misalkan dia belum mati, hakikatnya dia udah mati. Makanya sangat rugi kalau misalkan kita enggak bisa pakai waktu kita, itu sangat rugi. Dan sebaliknya, orang yang berilmu itu, orang yang alim itu tetap hidup meskipun dia udah mati. Ya enggak? Makanya paling enak itu kalau misalkan ini anak kasih cara nih, bener. Kalau misalkan kita pengen jadi orang yang aman, enggak dikatakan bodoh, enggak dikatakan ini, sehari aja, sehari kita nyari kebaikan satu aja yang kita bisa dapat. Sehari itu paling minim udah. Mau di jalan, mau di mana, cari kita ilmu nih dapat satu udah. Enggak usah nyari lagi, besok lagi nyari satu lagi. Ilmu apa aja udah, yang penting kebaikan. Paling minim tuh satu aja. Yang kita bisa dapetin tuh satu aja udah. Itu paling minim ya, paling minim. Kalau misalkan buat teman-teman orang kan sibuk ya, kerja apa kan ya, sibuk apa. Ya paling minimal seminggu sekali lah ke sini gitu kan. Itu paling seminggu sekali. Kalau misalkan yang sibuk bisa hadir seminggu sekali. Ini juga seminggu sekali. Seminggu 2 kali ya. Hari Kamis ya di sini ya. Husan. Hari Kamis. Ngaji enggak Husan? Nah, berarti seminggu 2 kali. Datang ke sini. Enggak bakal nyesel, orang itu enggak bakal nyesel. Semakin kita semangat, semakin kita istiqomah, semakin berjaya. Karena kenapa? Kalau misalkan yang orang yang berilmu yang tadi disebutin, walaupun kita udah meninggal, kita masih bermanfaat di sini. Ilmu kita pasti bermanfaat. Makanya pakai waktu kita, pakai umur kita untuk mencari kebaikan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Semangat dalam mencari ilmu. Orang dulu, coba antum lihat orang dulu betapa susahnya mencari ilmu. Ya, listrik nggak ada. Orang-orang dulu tuh kan begitu. Dia tahu kalau misalkan ilmu ini bermanfaat walaupun beliau udah nggak ada. Makanya beliau tuh sungguh-sungguh dalam mencari ilmu tuh sungguh-sungguh. Benar, niat dalam hati. Makanya anak kan sering bilang perbanyakannya niat, perbanyak nih niat. Walaupun kita enggak ngelakuin niat dalam hati yang baik, dapat pahala buat kita. Ya enggak? Kita niat di rumah hadir acara di sini atau hadir majelis di mana, mau hadir ada kendala, tetap kita dapat kebaikan, dapat pahala dari niat tersebut. Kalau misalkan niat jelek, itu baru kita udah niat jelek, kita belum ngelakuin nih, udah dapat balasan udah. Makanya jauhi orang-orang yang nggak bermanfaat tuh, jauhi. Disebutin di sini. Nah, kila intifaqu sab'una nabiyan ala an kasratin nisyani min kasratil balagh.
70 nabi ini telah sepakat, intifak telah sepakat bahwa lupa itu disebabkan dengan kebanyakan bulgam itu apa ini? Dahak. Kebanyakan dahak. Kalau misalkan kata orang dulu tuh kebanyakan dahak. Penyakitnya lupa ini kebanyakan dahak di sini. Kata beliaunya kebanyakan dahak. Makanya kalau misalkan orang di sana itu banyak minum itu karena kan makanan mereka kan bukan nasi, roti. Makanya banyak minum di situ. Makanya kata beliau di sini, kalau misalkan kita ingin nggak lupaan nih orangnya nih, jangan kebanyakan minum. Kalau misalkan ini bakal lupa. 70 nabi, bayangin 70 nabi telah sepakat, intifak, telah sepakat bahwa lupa itu disebabkan dengan kebanyakan dahak. Dan banyaknya dahak ini karena kebanyakan minum, kata beliau di sini. Kebanyakan dahak di sini itu kebanyakan minum. Di sini juga disebutin. Nah, kebanyakan minum ini karena kebanyakan makan. Wa kasratus syurbin al-ma'i min kasratil akal. Tuh, kebanyakan makan. Makanya yang paling penting itu jangan banyak makan. Pasti haus, meleg kalau misalnya kita melegnya. Meleg. Makan, minum, pasti ada dahakan di sini. Kenyang, bobo. Malas lagi, datang lagi orang malasnya begitu. 70 nabi telah sepakat kalau misalkan kebanyakan dahak ini akan menyebabkan kita lupa. Ini ilmu nih, Masya Allah. Dan menghilangkan dahak di sini atau menghilangkan haus ini dengan jangan banyak minum. Kalau misalkan banyak minum ya tambah banyak berarti dahaknya, tambah lupa berarti buat kitanya. Nah, gimana cara misalkan kita untuk nggak bisa banyak dahak ini gimana? Beliau disebutin di sini wasiwakun yuqallilul balag. Nah, siwak ini antum tahu siwak kan? Nah, siwak ini bisa mengurangi dahak kata beliau. Jadi caranya itu pakai siwak. Punya nggak siwak? Ada kan? Ada nggak? Ada di rumah ada? Ada, pakai itu, Masya Allah. Pakai siwak, kata beliau ini pakai siwak. Bisa mengurangi dahak. Dan juga wa yazidu fil hifdzi, bisa mengkuatkan hafalan. Siwak itu bisa menguatkan hafalan juga. Mengurangi dahak dan menguatkan hafalan. Fa innahu sunnatun. Nah, ini juga kan siwak adalah sunnah Nabi. Kita mendapatkan pahala sunnah, bisa mencegah lupa, ya kan, mengkuatkan hafalan. Makanya ada cerita tentang siwak ini, ana lupa itu peperangan apa pokoknya ana lupa. Orang muslimin ini nggak bisa masuk, ditahan sama orang kafir Quraisy itu ditahan, nggak bisa masuk, udah bingung. Nabi bingung, kok bisa kita kalah ini? Ditanya satu-satu sama Nabi, ada yang belum sholat nggak di sini? Nggak ada, udah sholat semua, sholat wajib. Sholat sunnah gimana? Udah, Rasulullah udah semua sholat sunnah. Ada yang ninggalin sunnah Nabi nggak? Ada satu orang nggak bawa siwak, nggak pakai siwak. Terus kata beliau itu, ambil siwak, semuanya pakai. Lihatin sama orang kafir, dipakai sama semua sahabat, dipakai. Orang kafir ngelihat, wah ini orang muslim udah gila, ya kan, batang pohon aja dimakan, apalagi kita. Kata orang kafir begitu, batang pohon aja dimakan sama mereka, apalagi kita. Ketar-ketir tuh orang kafir di situ. Akhirnya bubar udah. Ada lari ke sini, lari ke kiri, ke kanan semua. Itu masalah karomahnya siwak tuh di situ. Kalau misalkan orang yang nggak tahu kan cuman apa? Pohon gitu kan.
tangkai, cuman tangkai doang. Tapi keutamaannya Masya Allah sangat banyak di situ. 2 rakaat aja kita bikin siwak, sama aja 70 rakaat tanpa siwak. Faedahnya tuh 2 rakaat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat enggak pakai siwak. Ya, kita harus semangat lah pakai siwak. Banyak udah di sini begininya. Nah, beliau di sini menyebutkan kalau misalkan emang nggak ada siwak, kalau misalkan ada dahak di sini, mending muntahin, kata beliau di sini. Kalau misalkan kita nggak ada ini nih, nggak ada siwak, mending muntahin, kan pasti keluar tuh dahaknya di situ tuh. Kalau misalkan berarti ada 2 cara tadi tuh. Yang pertama siwak, yang kedua mau pakai muntah. Ya. Ntar besok, minggu depan bawa siwak, oke? Siap nggak? Siap nggak? Kalau yang nggak ada diapain? Nggak ada diapain? Yang nggak bawa diapain? Hah? Dikasih. Banyak kan di sini udah banyak, udah jualan siwak udah banyak nah. Bawa siwak, terus bawa pulpen, bawa buku tulis. Nah, itu udah. Kita nulis di sini, bawa ke rumah baca lagi, ya kan? Dapat faedah lagi. Kumpulin aja di satu buku di situ. Kumpulin aja udah. Ntar kalau misalkan udah nyari, ntar ada pembahasan ya, aduh, anak nggak paham nih, bisa buka di buku di situ. Jangan dipisah-pisah, satu buku aja udah. Satu buku, satu pembahasan kitab di situ. Ntar misalkan malam apa? Malam Jumat, bagian fikih beda lagi bukunya, dipisah. Ya, kalau fikih kan emang kebiasaan tiap hari dipakai sama kita. Wudu, sholat, ya kan? Kalau misalkan kitab ini kan memang harus dari hati kitanya udah. Kata beliau kan, aku mengarang kitab ini buat diamalin. Kata beliau begitu. Makanya pembahasan-pembahasan di sini itu buat orang-orang yang nggak tahu ini pasti kerasa udah. Aduh, bahas ini. Aduh iya, anak begini. Iya, anak begitu. Ya makanya kalau misalkan kita belajar kitab adab itu ya emang harus bisa nyalahin diri sendiri, jangan nyalahin orang lain dulu, udah diri sendiri kita begitu apa enggak, baik apa enggak, ya semangat apa enggak, bener-bener apa enggak, baru bisa nyalahin orang. Kalau misalkan kita udah benar, kita udah baik, ya apa aja tahu, baru siap. Udah habis ini. Insyaallah lah nanti minggu depan kita berarti masuk bab baru di sini. Bab cara mulai mengaji nanti minggu depan. Gimana caranya orang mengaji? Tabarukan aja dah, kita baca dikit aja awalnya. Nah, kata beliau di sini, kalau misalkan dari ulama-ulama dulu membuka suatu kebaikan itu biasanya hari Rabu. Ulama terdahulu nih, kalau misalkan ingin ngelakuin kebaikan atau misalkan bikin acara atau bikin rutinan, pokoknya kebaikan-kebaikan yang lain tuh biasanya diawali dari hari Rabu. Dari hari Rabu. Kalau di pondok nih, masuk hari Rabu, biasanya begitu. Masuk pondok hari Rabu, mulai belajar hari Rabu. Karena kata Nabi nih, hari Rabu nih di situ tempatnya barokah. Ada nggak di sini hadisnya? Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man syai'in budiya fi yaumil arbi'ah illa waqad tam. Kata beliau ini, barang siapa yang memulai di hari Rabu itu adalah hari yang paling utama, hari yang kebanyakan berkah di situ. Makanya ulama-ulama ini kalau misalkan pengen memulai pengajian atau rutinan, acara maulid, apalah pokoknya acara-acara yang baik itu biasanya hari Rabu. Karena ngikutin sabda Nabi Muhammad juga. Jadi hari Rabu. Makanya antum kalau misalkan apa aja udah pokoknya, masalah apa aja yang penting baik, hari Rabu. Itu juga sunnah Nabi, hari Rabu. Ya. Cukup enggak? Allah alam bisawab. Allahumma sholli wa sallim wa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ala qadri tasawfa sallallahu alaihi wa sallam min mahasinil ahlak bima tadiq wa kitabati butun al-awraq. Kana sallallahu alaihi wa sallam asinan nasi hulukan walqa maulahu amila makarimil ahlaki sabqa wa usahum bil mu'minina hilma wa rifqa barrarufa la yakulu wa la yafalu illa ma'rufa lawlu kusal wal abdul muhtabi ala ma najazal idada wal miskin wa ajabahu ijabatan mu'ajjalah wa wala busabiqur rahim wa bil yatim wal amalat wa lahul ma'al usulati ahlatihi al khaybatul kawiyah allati tartaidu minha furaisul aqwiya'i minal bariyah wa min nasriti bi tatarati turuq wal manajil barbi dikrihi tatayabatil majalis wal mahal.